Kita manfaatkan saja yang ada. Pak nggak ada kelor ya wis pakai ya gamal gitu loh. Pak nggak ada gamal ya wis pakai yang lain gitu loh. Gitu sahabat. Nggak ada apa-apa Pak. Ya rumput ada rumput pakai rumput gitu. Jadi seperti itu sahabat. Jadi nggak membuat pupuk organik lengkap nutrisi hara, tapi bahan bakunya itu saya lihat ada 8 jenis bahan seperti itu. Waduh. Halo, selamat pagi sahabat Bali Organik TV. Pagi-pagi kita cek telur dulu, karena ayam merahnya udah mulai bertelur dari kemarin. Nah, itu di belakang udah ada si koboi cilik tukang ngambil telur. Ayo, kita ambil telur yuk. Ayo. Sip. Kita kasih makan ikan dulu dengan sayuran yang ada di atasnya. Kita ambil hadiah pagi. Wah, bertelur. Ayah. Hey. Aku mendapatkan telur. Woi, mantap. Nah, dapat telur lagi karena ayam merah ini kayaknya udah mulai bertelur salah satu dari kemarin ya sayang ya. Nah, mantap. Sip, kita goreng yuk. Yoi. Ayah dapat yang telur putih. Saya warna oranye. Oranye. Kita tengok dulu ayam kampung yang sudah berusia 3 minggu mau sebulan. Misalnya sudah segini sahabat ya. Nah, kemungkinan besok kita akan pindahkan ke kandang yang tadi, yang besar, yang dari jaring sahabat. Jadi sudah waktunya pindah karena bobotnya udah besar-besar dan akhirnya sudah melewati proses brooding ya. Sudah fase brooding sudah lewat seperti itu. Bulu sudah tumbuh dengan sempurna ya. Jadi bulu-bulu kapas yang itu sudah tertutupi dengan bulu sejatinya seperti itu. Nah, ini artinya kalau kita biarkan di sini, ini akan membuat ayam itu gerah seperti itu. Nah, ketika mereka gerah seperti itu, mereka akan membakar kalorinya sendiri seperti itu. Jadi kita nggak harapkan makanan yang mereka udah makan malah terbuang sia-sia seperti itu. Oke, pagi ini kita bakal semai bayam ya sahabat ya. Ini ada bayam merah. Ini benih bayam merah dari bunga yang kita keringkan seperti ini. Nah, seperti di video yang kemarin-kemarin kan saya udah kasih tahu caranya. Bagaimana tips untuk mendapatkan benih dari tanaman kita sendiri seperti itu agar tidak ketergantungan terhadap benih pabrikan seperti itu. Nah, bunga bayam seperti ini tadinya masih berwarna hijau ya sahabat ya, belum kering benar di pohon, akan tapi kita cari, kita petik, kemudian kita jemur dan sekarang sudah cukup kering. Nah, ini sudah bisa kita sebarkan di bedengan sahabat seperti itu. Banyak sahabat bertanya mengenai bayam ini, pembenihan bayam, Pak. Yang mana biji bayam itu Pak? Warnanya apa Pak? Nah, sekarang saya kasih lihat ya. Mumpung di sini sudah rontok bijinya. Nah, kita bisa zoom ya sahabat ya. Nah, itu bijinya sahabat. Yang hitam-hitam kecil itu sahabat. Bisa lihat nggak? Nah, itulah biji bayam yang akan kita gunakan sebagai benih sahabat. Nah, banyak banget tuh lihat. Nah, yang hitam-hitam itu sahabat. Nah, jadi mereka emang tersembunyi di bunganya itu sahabat. Mereka tersembunyi, akan tapi ketika kita petik dan kita rontokkan, nah kelihatan kan yang hitam-hitam ini. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai benih sahabat. Akan tapi kita nggak usah ngambil hitam-hitamnya itu, enggak. Jadi kita sebarkan saja karena nanti akan rontok sendiri ketika di tanah seperti itu sahabat. Nah, untuk penyemaian benih bayam ini ke bedengan, ini caranya bisa langsung ditebar ya sahabat ya. Jadi ditebar, kemudian bunga-bunganya pun langsung bisa kita benamkan di tanah seperti itu. Jadi mengenai pada tebar, saya nggak begitu khawatir ya sahabat ya. Karena apa? Karena dari pengalaman saya yang terdahulu menanam bayam dengan pada tebar yang sangat padat sekalipun, itu masih memberikan hasil yang maksimal seperti itu, karena kesuburan tanah merupakan kunci penting bagi optimalnya pertumbuhan dari tanaman bayam kita sahabat. Kemarin ada sahabat yang curhat mengenai susahnya pupuk saat ini, susahnya mendapatkan pupuk saat ini, terutama untuk petani skala menengah ke besar ya. Kesulitan mendapatkan pupuk yang mungkin karena entah stoknya atau mekanismenya seperti apa, pupuk kimia ya maksud saya. Nah, di sini saya menasihati teman saya tersebut untuk bro, jangan terlalu bergantung kepada pupuk yang harus kita beli. Saya ajak teman saya ke sini, saya melihat tanaman saya dan dia kaget, masa nggak ada pupuknya, kata dia.
ada pupuknya, hanya saja kita buatnya dari sekitaran sini saja. Pupuknya dari sini, pestisidanya di sini, panennya di sini, makannya di sini, masaknya di sini, semuanya di sini. Nah, sebenarnya leluhur kita sudah lakukan sejak zaman dahulu kala. Nah, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Leluhur pertanian, manusia di masa lalu lah seperti itu sudah melakukan hal ini, dan kita sekarang hanya meniru bagaimana mereka dulu memulai pertanian. Sahabat sudah tahu, ini tanaman terong saya, tanaman tomat saya tingginya saya sendiri 180 cm, cukup tinggi. Dan tanaman saya terongnya sudah setinggi dada saya seperti ini, mungkin sekitar 1,5 meter. Nah, dan ketinggian mereka ini diimbangi dengan batang yang besar, kemudian cabang yang kuat seperti itu. Ini membuktikan bahwa unsur hara di dalam tanah sangat baik seperti itu. Dan ini pun saya nggak membeli, makanya saya nggak pernah, tanda kutip, tak pernah peduli dengan adanya pupuk mahal, pupuk kelangkaan pupuk dan lain sebagainya. Ya karena pupuknya sudah ada di sini, di sekitar sini. Kita ambil sekitar sini, di sana ada stok pupuk NPK di kandang ayam, belum lagi ada urea di sekitaran keliling kebun saya. Semuanya ada. So, apa yang harus kita beli? Nah, membahas mengenai permasalahan pupuk ini, kebetulan kemarin di kolom komentar ada yang bertanya, Bapak Aji Ngurah Satria, Beli, saya ada pertanyaan. Mungkin Beli tahu apa itu, saya sensor aja nama pupuknya ya. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Beli tentang titik. Terima kasih. Terima kasih Pak Aji Ngurah Satria atas pertanyaannya. Nah, dari dulu sejak diperkenalkannya pupuk organik dalam kemasan, kita mulai banyak melihat berbagai macam variasi merek dari pupuk organik ini yang sangat menarik kita untuk membelinya seperti itu. Ya wajar saja karena namanya juga dunia usaha terus berkembang seperti itu. Jadi di mana ada kebutuhan, di situ ada supply kan, seperti itu. Saya tidak mau mengomentari mengenai nama jenis pupuknya ya, mengenai salah satu brand pupuk itu, karena emang saya nggak pernah, tanda kutip, nggak pernah hirau dengan yang seperti itu, karena saya sudah memiliki pupuk yang berkelimpahan di sekitar tempat saya seperti itu. Nah, sahabat perlu mengetahui sebenarnya sejarah pupuk organik itu seperti apa. Saya pupuk organik ini sebenarnya sejarahnya udah dari 5.000 tahun yang lalu, dari yang saya baca seperti itu. Saya sempat baca dulu di bukunya Pak Charles, siapa namanya itu ya, pokoknya dari luar negeri, dari UK kalau nggak salah. Pak Charles itu mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris ya, bahwa sebenarnya pupuk organik ini sebenarnya sudah ada ketika secara tidak sengaja seperti itu. Ada yang menyebutnya sejak 5.000 tahun yang lalu seperti itu. Nah, kemudian abad berganti abad, tahun berganti tahun, akhirnya pada tahun 1950-an, 1960-an itu di luar negeri mulai diperkenalkan pupuk sintetis seperti itu. Dari bahan kimia sintetis lah seperti itu. Jadi unsur-unsur yang menguntungkan itu diteliti, kemudian dibuat dengan bahan-bahan sintetis, kemudian digunakan untuk tanaman seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri ya, di Indonesia mulai diperkenalkan pupuk kimia itu tahun 1970-an awal seperti itu. Nah, mulai pada saat itu pun kita masih konvensional menggunakan pupuk kandang, dan ketika itu, nah saya belum lahir ketika itu ya, jadi saya juga baca ini sumbernya, saya baca belum banyak yang mau saat itu menggunakan pupuk kimia tahun 1970-an awal seperti itu. Nah, akhirnya karena mungkin dilihat hasilnya bagus dan juga proses komersialisasi yang gencar, akhirnya mulai berbondong-bondong untuk menggunakan pupuk kimia seperti itu. Nah, penggunaan pupuk kimia ini terbukti banget ya. Pada saat itu terbukti banget karena menghasilkan sesuatu yang bagus secara cepat seperti itu. Dan banyak petani kita beramai-ramai saat itu berbondong-bondong menggunakan pupuk kimia seperti itu, atau pupuk sintetis lah saya sebutkan seperti itu ya. Jadi di sini saya nggak mau menjelekkan salah satu ya, kimia organik sama saja, tergantung bagaimana Anda menyikapinya, tergantung bagaimana pandangan kita terhadap hal tersebut seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa organik lebih bagus, kimia itu jelek, itu enggak. Saya nggak tipe orang seperti itu. Bebaskan mereka memilih agar kita terhindar dari namanya beda pendapat yang tidak akan ada habisnya, seperti sekarang yang viral-viral itu. Aduh. Nah, seperti itu. Kemudian entah kenapa di tahun awal 90-an kembali lagi muncul pupuk organik ini ke permukaan dengan isu mengenai kualitas tanah yang mulai jenuh terhadap pupuk kimia seperti itu. Nah, ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk kembali lagi ke pupuk
organik seperti itu, ke pupuk nabati, ke pupuk hewani seperti itu. Nah kemudian ternyata tidak sesederhana itu ya sahabat ya. Jadi dengan adanya tren yang meningkat, otomatis di sini sektor industri juga mulai bermain seperti itu. Dalam arti ya siapa yang nggak mau ketika ada gula banyak pasti semut pasti datang seperti itu kan. Jadinya mulailah berbondong-bondong banyak produsen membuat pupuk organik seperti itu. Banyak dong. Dari awal saya pernah banyak-banyak ditawari lah saya pokoknya. Banyak sekali saya ditawari ketika saya mulai channel ini. Mau nggak jadi ini saya, mau nggak mengiklankan ini saya. Tapi saya tetap konsisten bahwa apa yang perlu saya iklankan karena pupuk sudah ada di sekitar saya. Itu ayam saya di belakang, bebek saya itu pabrik pupuk saya itu nggak habis-habis sahabat. Jadi sahabat, gimana ya saya juga nggak ngerti ya. Pokoknya intinya begini, cara bertani saya itu cara bertani yang meniru konsep bertani di awal tahun 1900-an lah seperti itu. Jadi bertani primitif lah, anggap seperti itu, bertani primitif dengan terutama di metode pemupukan ya, pemupukan, pemeliharaan, perawatan dari hama penyakit. Nah itu masih primitif seperti itu. Jadi ya kalau untuk penyediaan benih ya saya membeli sahabat. Kalau untuk alat-alat ya saya membeli. Saya nggak mungkin buat seperti itu, skop, cangkul saya beli seperti itu, kereta dorong juga saya beli seperti itu. Nah, tapi di sini dari pemupukan kemudian dari perawatan saya meniru konsep bertani di era 1900-an ke bawah lah seperti itulah pokoknya intinya. Jadi memanfaatkan alam itu sendiri. Jadi mengolah sistem rantai makanan kalau saya sering bilang. Nah, terus bagaimana pendapatnya mengenai pupuk ini itu Pak? Organik ini, organik itu, banyak sekali iklannya di mana-mana Pak. Ya namanya orang kerja ya kita nggak boleh juga terlalu menyudutkan ya sahabat ya. Ya mungkin mereka itu juga jadi agen, jadi apa kan mereka juga mencari nafkah seperti itu loh. Janganlah kita terlalu sadis ya menyudutkan. Omong kosong apa ya. Cukup dalam diri kita sendirilah simpan kata-kata itu gitu. Jadi jangan kita terlalu menyudutkan, apalagi kita nggak pernah membuktikan juga, jadi nggak boleh seperti itu. Akan tetapi ya itu pilihan. Sahabat bisa memilih apa. Kalau sahabat inginnya cepat, simple dan praktis ya silahkan. Akan tetapi bila memang ingin gratis, ingin murah dan ingin berolahraga seperti saya, ayo kita lakukan yang seperti saya lakukan seperti itu. Pupuk saya ya pupuk dari alam. Jadi apa ya? Jadi bagaimana pendapat Bapak ya? Ya biarkan saja seperti itu. Jangan kita bantah, jangan kita lawan dengan argumen-argumen yang tidak akan ada ujungnya. Pemahaman kita berbeda. Sampai kapanpun mereka yang menawarkan pupuk misalkan mengatakan Pak ini memperbaiki sifat tanah seperti apa, ya sudah kita gitu aja. Kalau saya seperti itu ditawar gitu. Tapi saya pikir-pikir dulu ya Pak, karena saya masih punya stok pupuk di tempat saya seperti itu. Jadi kita menghindari masalah sahabat, jangan kita memperuncing masalah. Di sini mereka mungkin juga menjual itu karena mereka butuh biaya untuk anak mereka sekolah. Jadi kita mesti berpikirnya tuh luas. Jadi kita tuh nggak sembarangan dalam mengeluarkan kata-kata yang akhirnya berujung pada saling adu pendapat seperti itu sahabat ya. Jadi biarkan mereka ya melakukan promosinya, ya kita juga melakukan promosi juga sahabat seperti itu. Jadi promosi yang saya maksud di sini adalah promosi, kita mempromosikan cara kita berkebun seperti itu. Kita bisa men-share video-video seperti yang di channel saya, kita share sebanyak-banyaknya. Kemudian kita katakan bahwa pupuk itu gratis loh gitu. Pupuk itu bisa kita buat sendiri loh gitu. Tersedianya nggak harus pakai yang aneh-aneh loh gitu. Nah kadang-kadang kan ini yang lucu. Kadang-kadang kita juga ribet buatnya Pak. Karena untuk membuat pupuk organik itu perlukan urin kelinci, perlu apa gitu. Nah saya juga bingung juga gitu. Saya juga bingung karena apa kok banyak ya yang mengatakan bahwa membuat pupuk super itu. Saya lihat bahan bakunya ada urin kelinci, kemudian arah batok kelapa, ada arang, itu banyak sekali komposisi. Ya kita bikin sebanyak itu, kita cari bahannya, kita ngos-ngosan kita cari bahannya. Kita harus cari urin kelinci, kita harus cari apa gitu, banyak sekali. Saya sering melihat itu loh. Karena saya juga nonton YouTube kan. Dalam hati saya, waduh banyak sekali bahannya pupuk super organik. Di mana? Nah, saya merubah itu semua di dalam praktek saya, Pak. Kita manfaatkan saja yang ada. Pak nggak ada kelor ya wis pakai ya gamal gitu loh. Pak nggak ada gamal ya wis pakai yang lain gitu loh. Gitu sahabat. Nggak ada apa-apa Pak. Ya rumput ada rumput pakai rumput gitu. Jadi seperti itu sahabat. Jadi
nggak membuat pupuk organik lengkap nutrisi hara, tapi bahan bakunya itu saya lihat ada 8 jenis bahan seperti itu. Waduh. Nah inilah yang membuat mungkin orang mulai bertani organik itu menganggap mungkin ribet seperti, padahal enggak. Membasmi hama apa Pak? Tanam bunga, saya bilang. Membasmi hama, orang main ke sini, Pak membasmi hama apa Pak? Tanam bunga dulu gitu loh. Jangan main di racikan-racikan, tanam aja bunga dulu. Nah kemudian ketika udah ada bunga masih ada hama, baru kita bikin formulanya seperti itu. Itu pun jangan beli dulu, ke dapur dulu, apa yang ada di dapur, minta izin sama istri, saya mau bikin pestisida kimia, saya mau bikin pestisida nabati seperti itu. Nah kalau diizinkan sama istri, ayo jalan seperti itu. Nah itu jawaban saya untuk Pak Aji Ngurah Satria ini. Jadi kalau ada pendapat mengenai pupuk organik dalam kemasan merek A, B, C, ya kita biarkan saja. Kita misalkan ditawarin seperti apa, kita oh begitu gitu aja pokoknya kita jawabnya. Kita jangan juga secara frontal, wah Pak enggak, ini enggak bener Pak jual pupuk ini, pupuk itu ada di halaman saya, itu bisa enggak, itu membuat kita tuh aduh argumen, akhirnya ribut dan enggak ada apa-apanya, karena mereka itu menjual juga karena kepentingan, mereka juga butuh nafkah. Nah kita juga di sini mau berhemat, jadi nggak ketemu di titik temunya gitu. Jadi kita di sini harus ya jangan egois lah kita, yang penting kita kampanyekan ini. Share video saya yang menurut Anda baik, share sebaik-baiknya ke media sosial, dan tunggu saja nanti pasti ada perubahan secara perlahan di lingkungan kita, asalkan kita memberi contoh dulu seperti itu. Jangan memaksakan kehendak. Kita bertani organik artinya ini, jiwa kita juga harus organik seperti itu. Kita harus lebih sabar, kita harus lebih penyayang kepada keluarga, kita harus lebih penyayang kepada alam. Nah itu membuat kita itu organik di luar dan di dalam seperti itu. Ibadah kita, doa kita kepada Tuhan yang Maha Pencipta, kita tingkatkan semua itu. Kemudian konflik yang nggak perlu kita hindari, sahabat. Manusia itu nggak ada yang sempurna menurut saya, sahabat. Nggak ada yang sempurna. Mereka menganggap itu karena mereka juga ilmunya di sana, baru di sana seperti itu. Nah kita juga belajar seperti ini karena ilmu kita juga baru di sini seperti itu. Barangkali ada yang lebih bagus dari ini, sahabat. Jadi kita nggak boleh terlalu menghakimi. Ilmu bertani itu luas sekali, kita nggak boleh terlalu menghakimi. Biarkan mereka berjalan seperti apa adanya, dan kita juga menjalankan yang kita anggap benar ini dengan penuh semangat, kemudian kita tularkan dengan cara men-share. Jangan memaksakan untuk orang, kamu harus organik, nah itu saya nggak suka. Seperti itu, biarkan nanti berproses mereka. Oke sahabat, demikian saja video saya kali ini. Mohon maaf jika ini terlalu bertele-tele ya sahabat ya, karena emang saya nggak bisa membuat video yang mungkin seperti YouTuber lain, karena seperti saya bilang tadi ada yang beri saya tips, Pak tolong nanti visualisasinya lebih begini lebih begitu. Nah bener juga sih itu, tapi saya itu memang agak tidak ini ya, bukan YouTuber yang sengaja membuat konten itu loh, bela-belain bikin konten, bikin scan video dipotong-potong terus kita bikin sebagai video yang menarik, itu enggak. Hanya kegiatan bertani, membuat pupuk yang saya rekam seperti itu sebenarnya. Nah itulah yang mungkin yang membuat banyak orang bilang ini bertele-tele. Saya maklumi, karena kita sama-sama punya pendapat. Oke, nanti sore saya akan bikin video yang menarik, karena di sini saya mau menjelaskan mengenai pupuk padat organik seperti itu. Dari rumput kering, rumput basah, kemudian dari daun yang basah dan daun yang kering seperti itu. Bedanya apa? Banyak yang bertanya, saya akan jawab. Sampai jumpa, jangan lupa menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.